Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Raihan, NIM 2210604017. Nama saya Sulistia Dwi Mulyani, NIM 2210604013. Nama saya Ari Kurnia Putri, NIM 2210604075. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah sains dasar untuk biologi. Di sini kami akan mengambil judul proses autolisis dan aktivitas mikroorganisme. Autolisis adalah perlunakan dan pencairan jaringan yang terjadi dalam keadaan steril melalui proses kimia yang disebabkan oleh enzim-enzim intraseluler. Sehingga organ-organ yang kaya dengan enzim-enzim akan mengalami proses autolisis lebih cepat daripada organ-organ yang tidak memiliki enzim. Aktivitas mikroorganisme merupakan aktivitas yang dilakukan oleh bakteri dekomposisi setelah makhluk hidup mati, sehingga mengalami pembusukan. Pembusukan adalah keadaan di mana bahan-bahan organik tubuh mengalami dekomposisi oleh proses autolisis dan aktivitas mikroorganisme. Di sini kami mengambil contoh autolisis pada ikan mas, Nabiomial Cyprinus carpio. Ikan mas merupakan jenis ikan konsumsi air tawar. Memiliki badan dengan bentuk panjang dan pipih ke samping serta memiliki daging yang lunak. Ikan mas sendiri sudah dipelihara sejak tahun 475 sebelum Masehi di Cina. Sedangkan di Indonesia, ikan mas dipelihara sekitar tahun 1920. Ikan mas yang terdapat di Indonesia merupakan jenis ikan mas yang dibawa dari Cina, Eropa, Taiwan, dan Jepang. Fase prerigor. Fase prerigor adalah suatu fase yang terjadi setelah hewan mengalami kematian. Pada fase ini, otot berada dalam keadaan relaksasi, yaitu belum terjadi persilangan antara filamen aktin dan miosin, sehingga jaringan otot masih halus dan empuk. Ikan mulai melepaskan lendir yang cair dan bening atau transparan yang menyelimuti seluruh tubuh ikan, dan proses ini disebut hyperemia. Hyperemia berlangsung selama 2-4 jam. Fase rigor mortis. Tahap rigor mortis ini berlangsung kurang lebih 5 jam, ditandai dengan tubuh ikan yang kejang setelah ikan mati. Tahap rigor mortis ini terjadi fase perubahan struktur kimiawi ikan oleh enzim yang terdapat pada tubuh ikan. Ada suatu senyawa di dalam tubuh ikan disebut adenosin trifosfat atau ATP. Ini merupakan sumber energi yang digunakan untuk kegiatan fisik ketika hidup. Ketika ikan sudah mati, kondisi tubuh ikan menjadi anaerob atau tanpa oksigen. Dan ATP terurai oleh enzim yang ada dalam tubuh ikan dengan cara melepaskan energi bersamaan dengan terjadinya perubahan biokimiawi yang menyebabkan bagian protein oktot yaitu aktin dan miosin berkontraksi, sehingga tubuh ikan menegang dan kaku. Kemudian, bersamaan dengan itu pula karbohidrat dalam tubuh ikan yang berbentuk glikogen terurai menjadi asam laktat dalam proses glikolisis. Fase selanjutnya yaitu fase post-rigor atau bisa disebut juga autolisis. Pada fase ini, hasil-hasil glikolisis menumpuk sehingga terjadi penumpukan asam laktat, juga pH jaringan otot rendah. Dalam fase ini pun, penimbunan produk-produk pemecahan ATP terjadi dan pembentukan prekursor pelapor dan aroma, peningkatan daya ikat air, dan pengempukan kembali jaringan otot tanpa pemisahan aktin dan miosin. Dalam fase ini pun terjadi aktivitas enzim yang disebabkan karena adanya enzim protease dan lipase, tripsin dan kemotripsin, juga enzim pepsin. Autolisis pada ikan lebih didominasi oleh enzim proteolisis karena kadar protein dalam daging ikan jauh lebih banyak dibanding dengan kadar lemaknya. Dalam perut ikan ditemukan enzim proteolisis pepsin dan tripsin, sedangkan dalam daging ikan ditemukan enzim proteolisis katepsin. Suhu optimum untuk autolisis adalah 400 derajat Celcius dan berhenti pada suhu 650 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu minus 140 derajat Celcius, autolisis terhambat. Setelah terjadinya kemunduran mutu ikan secara autolisis, dapat ditandai dengan bola mata ikan agak cekung dan korneanya agak keruh. Warna insang merah coklat dan sedikit berlendir, lapisan lendir permukaan badan agak keruh, tekstur daging agak lunak dan belum tercium bau amoniak. Fase selanjutnya yaitu dekomposisi bakteri.
Pada fase ini, bakteri terdapat dalam jumlah yang banyak sekali sebagai akibat fase sebelumnya. Aksi bakteri ini mula-mula hampir bersamaan dengan autolisis, dan kemudian berjalan sejajar. Bakteri menyebabkan ikan lebih rusak lagi bila dibandingkan dengan autolisis. Selama ikan masih dalam keadaan segar, bakteri-bakteri tersebut tidak mengganggu. Akan tetapi jika ikan mati, suhu badan ikan menjadi naik mengakibatkan bakteri-bakteri tersebut segera menyerang. Segera terjadi pengerusakan jaringan-jaringan tubuh ikan, sehingga lama-kelamaan akan terjadi perubahan komposisi daging, mengakibatkan ikan menjadi busuk. Bakteri yang berperan dalam fase ini diantaranya yaitu Clostridium perfringens, Clostridium histolyticum, Flavobacterium elastolithicum, Aeromonas salmonella, Bacillus subtilis, Streptococcus pradieae, Bacillus sadaverin, dan Proteus vulgaris. Kemudian, dihasilkanlah dekomposisi oleh bakteri-bakteri tersebut, antaranya yaitu senyawa organik, yaitu H2, CO2, dan NH3, senyawa merkaptan, dan asam lemak berantai pendek, diantaranya yaitu asetat, propionat, butirat, palerat, laktat, dan suksinat. Kemudian ada juga asam aromatis yang terdiri dari benzoat, penilpropionat. Mungkin itu tadi praktik dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Bila terdapat kelebihan, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.